wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'in ala umurud dia waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan kakak-kakak, aku yang akan menjadi MC kakak-kakak dan akan membantu acara hari ini. Perkenalkan nama aku Najwa. Oke, baik. Bagaimana kabarnya nih kakak-kakak? Kayaknya masih agak lemes nih. Boleh lagi kakak-kakak. Kayaknya tadi yang berbicara cuma satu orang. Coba sekali lagi. Gimana kabarnya kakak-kakak? Oke, alhamdulillah bertambah jadi 10 orang. Alhamdulillah juga pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita pembicara kita yang sangat Masya Allah, yaitu ada Ustazah Indah Dari. Sebelumnya nanti Ustazah akan duduk di tengah. Jadi buat kakak-kakak boleh yuk merapat ke tengah dulu. Insya Allah kita bisa cukup menggunakan satu infokus ini saja. Dulu kakak-kakak. Oke, baik. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu kan kita kajiannya campur ya sama Ikhwan. Nah, sekarang ini khusus Ahwat aja. Tapi aku mau tahu dulu, apakah kakak-kakak di sini sudah tahu tagline atau jargon kita apa? Belum ada yang tahu ya. Oke, aku sendiri sebenarnya baru mempelajari jargon ini juga tadi pagi. Jadi jargon kita ternyata adalah transformasi diri bersama Ramadan. Karena kalau kakak lihat di banner-banner yang ada di ruangan, ini juga tema kita adalah transformasi diri bersama Ramadan. Jadi kalau aku bilang gebiar Ramadan, boleh dijawab transformasi diri bersama Ramadan. Boleh maksimal, boleh dikeluarkan semaksimal mungkin semangatnya kakak-kakak. Oke, aku mulai. Kita jargon terlebih dahulu. Gebiar Ramadan. Oke, Masya Allah. Ini dari yang tadi menjawab kabar, sekarang sepertinya bertambah jadi 100 orang. Alhamdulillah. Oke, baik. Kak, boleh dibantu diganti slide-nya. Jadi, Alhamdulillah sekali ya, narasumber kita hari ini sangat Masya Allah, yaitu Ustazah Indah dari Mindrayanti. Beliau merupakan seorang daiyah dan juga motivator dakwah. Nah, sebetulnya aku sudah cukup familiar dengan nama beliau karena sangat sering muncul di Instagram aku, Ustazah. Nah, kemudian temanya sangat menarik, yaitu manajemen hati muslimah. Ini menurut aku pribadi juga sangat menarik untuk kita sebagai seorang wanita yang sangat menggunakan hati ya. Oke, boleh di next lagi, Kak? Nah, sebelum dimulai, boleh di next lagi. Boleh next lagi, Kak? Nah, jadi Rohis Lintas Arta atau JIS membuka kesempatan untuk kita semua untuk berzakat, berinfak sedekah, dan juga untuk berwakaf. Jadi apabila ada kakak-kakak yang ingin berzakat melalui JIS, itu sangat dibolehkan atau sangat bagus ya. Jadi boleh di-scan barcode-nya. Boleh di next lagi, Kak? Ya, jadi ini ada infak juga untuk Jumat Berkah di MBH, masjid kita. Boleh di next lagi? Nah, ini bagi kakak-kakak yang belum join grup WhatsApp-nya, boleh ayo di-scan dulu karena akan banyak informasi, termasuk informasi kajian-kajian dari kemarin sampai hari ini juga akan di-share melalui grup WhatsApp ini. Oke, baik. Kalau gitu akan kami mulai saja kajiannya kepada Ustazah Indah Dari. Apakah Ustazah sudah siap? Oke, baik. Ustazah boleh duduk di sini. Ya, Ustazah, insya Allah waktu kajiannya selama 40 menit ya, Ustazah. Dan maksimal pukul 1:10. Dipersilakan, Ustazah. Bismillah. Puasa semuanya? Aku berarti yang nggak puasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimus salihat. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Kama yubrabuna wa yardo. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari Ramadan yang ke-14. Ada yang ngerasa nggak kayaknya cepet banget ya?
Kayak baru kemarin tiba-tiba udah mau ke hari 15 lagi gitu. Dan dari hari ke hari saya banyak menemukan orang-orang yang mereka sahur sama keluarga tapi maghribnya udah di alam kubur. Dan ketika hari ini kita masih ada di sini di Ramadan, ini benar-benar sebuah nikmat besar buat kita karena belum tentu Ramadan tahun depan kita masih ada, belum tentu besok kita masih ada. Sedangkan satu hari Ramadan itu pada setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala menghapus nama-nama manusia dari api neraka. Jadi ada nama-nama orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Ada nama-nama orang menjadi penghuni surga. Dan setiap hari di malam-malam Ramadan, Allah menghapus nama-nama orang penghuni neraka untuk dipindahkan menjadi penghuni surga. Dan itu terjadi setiap malam. Dan setiap malamnya Allah memberikan kesempatan ibadah yang luar biasa, amalan-amalan ringan, kayak sholat raweh, itu kan kayak sepele banget ya sebenarnya, kayak kita sholat sama imam gitu, tapi ternyata bisa menghapuskan dosa. Dan belum lagi nanti kita akan menghadapi 10 hari akhir Ramadan yang itu kayak gongnya kita banget, finalnya kita banget. Islam itu kan Allah nggak pernah lihat masa lalu, tapi Allah lihat akhirnya, benar? Ramadan juga gitu. Allah nggak lihat, mungkin ada yang di awal Ramadan masih belum ke booster untuk beribadah dengan maksimal gitu. Tapi ketika menjelang 10 hari Ramadan ternyata dia mendapatkan ilmu, dia mendapatkan taufik dan dia bisa beribadah dengan luar biasa, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar, bahkan bisa mengalahkan amalan-amalan orang yang mungkin semangatnya di awal doang. Awalnya semangatnya puasanya Masya Allah, sedekahnya, terawihnya, tilawahnya. Tapi biasanya kita lihat juga di masjid-masjid lama-lama sepi ya. Ya kan gitu. Jadi kayak mudah-mudahan kita dari sekarang menjadi orang-orang yang setiap hari saya mengingatkan diri saya sendiri dan saya pengen teman-teman juga gitu kayak setiap hari kita hidup di hari-hari Ramadan ini adalah nikmat besar yang kita butuhkan. Karena di awal pembukaan ini saya mau mengingatkan ada sebuah hadis kisah sahabat yang mereka itu bersahabat sangat sangat karib, deket banget sahabatan. Mereka juang bareng, jihad bareng, belajar ke Rasul bareng, mereka kemana-mana berbuat baik, beramal soleh bareng, deket banget. Dan dua-duanya ini meninggal, tapi meninggalnya beda setahun, beda setahun. Jadi yang satu meninggal karena syahid di medan jihad, perang, ya kan gitu. Insya Allah surga ya ini mah ya gitu kan gitu kita tahu semuanya. Dan yang kedua meninggal karena sakit biasa, tapi meninggalnya 1 tahun setelah yang mati syahid ini di medan jihad. Oke. Nah pada suatu hari ada Tolhah namanya. Si Tolhah ini sahabat Rasul ini bermimpi, bermimpi malaikat penjaga pintu surga sedang memanggil nama-nama orang yang akan masuk ke dalam surga. Dalam pikiran dia pasti yang mati di medan jihad syahid duluan nih gitu karena dia Masya Allah ya kan gitu yang dikejar para sahabat Nabi kan dulu itu ya gitu. Ternyata yang dipanggil pertama kali bukan yang itu tapi sahabatnya yang kedua, karena kita nggak boleh lupa seseorang itu ketika kita bersahabat dan dua-duanya solih dan saling mengingatkan akan Allah maka dua-duanya bisa masuk surga bareng kan gitu. Maka si Tolha ini kok yang dipanggil bukan yang mati syahid nih, kok yang dipanggil yang kedua, yang dia cuma matinya ya kalau kita lihat kayak sakit biasa gitu, meninggalnya meninggal di dalam rumah bukan di medan perang gitu. Ketika terbangun, Tolha kayak langsung kepikiran gitu, kok bisa ya gitu. Karena kadang-kadang Allah memberi petunjuk juga dalam mimpi gitu. Dalilnya apa? Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu hebat tuh dia cerita sama teman-temannya. Tadi malam aku mimpi, kamu ingat nggak si Fulan sama si Fulan mereka itu kan udah meninggal ya gitu. Tapi kok aku mimpi yang masuk surga duluan, kok malah yang kedua, bukan yang pertama gitu. Kenapa ya gitu? Didengarlah sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi, lah kamu jangan heran. Yang kedua itu kan masih hidup 1 tahun setelah yang mati syahid, benar? Dan dia telah melalui 1 kali Ramadan dan dia berbuat maksimal dalam ibadahnya di bulan Ramadan dan itu membuat dia duluan masuk ke dalam surga akibat amal-amal soleh yang dia lakukan di bulan Ramadan melampaui pahala yang si mati di medan jihad. Dia masuk surga duluan. Masya Allah ya. Berarti kan umur kita di Ramadan ini benar-benar sangat berarti dan menjadi modal kita nanti untuk pulang kepada Allah. Kita ini kan tinggal nunggu mati aja ya. Tinggal nunggu waktunya kita pulang. Dan ketika Allah masih kasih hari-hari di Ramadan, ya insya Allah kita maksimalkan. Apalagi nanti di 10 hari akhir Ramadan nanti, 1 hari seperti 80 tahun. Lebih gitu kan, 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah terus kasih nikmat kita dan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang alhamdulillah kita itu beruntung banget, umat yang paling banyak masuk surga nanti itu umat Nabi Muhammad SAW. Dan apapun yang akan kita lakukan dalam hidup, kita tuh orang Islam, umatnya Nabi, pantang gabut, pantang nggak tahu arah. Karena kita punya pencerah yang namanya Nabi Muhammad SAW. Apapun yang Nabi kita lakukan, apapun yang Nabi kita katakan, bahkan diamnya Nabi adalah petunjuk hidup kita. Maka kita wajib, tak perlulah selesain itu serial-serial drama Korea yang panjang, terus dijadiin inspirasi hidup ya kan gitu. Nggak perlu. Kita mah perlu inspirasi hidup dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa episode banyak, masa kecilnya, masa remaja, masa dewasa, masa menikah, sebelum meninggal ya kan gitu. Banyak istrinya aja udah banyak. Episode berapa aja tuh? Istri pertama, istri kedua, istri ketiga ya kan gitu. Kita harus tahu semuanya. Kenapa? Karena semuanya bekal buat kita. Orang yang satu-satunya kalau kita contoh segala perbuatan akan perkataan dan diamnya maka akan mendatangkan pahala dan syafaat buat kita di akhirat nanti. Maka kita juga butuh pertolongan Allah untuk memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah dan mau kepo sama hidupnya Nabi. Mulai sekarang sih saya juga sedang memecut diri saya sendiri. Udah nggak usah mau tahu urusan orang lain. Yang perlu kita tahu adalah urusannya Nabi. Nabi ngapain aja sih? Nabi kalau Ramadan ngapain aja sih? Apa yang dilakukan Nabi dari bangun tidur sampai mau tidur? Apa yang dilakukan Nabi dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan? Kita bisa melakukan. Terus kalau ada yang bilang kan kita manusia, itu mah Nabi. Iya, tapi kan Nabi manusia juga. Nabi juga sakit, Nabi juga pernah disakitin, Nabi juga pernah difitnah, Nabi juga pernah mengalami hal-hal kayak kita. Makanya kita beruntung banget. Kayak apalagi nih Masya Allah lintas arta. Kayak ini bukan yang pertama kali ya saya di sini. Alhamdulillah seneng banget dan saya seneng banget kalau ngisi di kantoran. Kenapa? Kalian di antara kalian ini kan sedang jihad juga dengan tenaganya, dengan waktunya kerja nanti untuk keluarga ya kan gitu. Kalau kalian meninggal insya Allah syahid loh ya kan gitu. Anda dalam rangka jihad untuk menafkahi keluarga meskipun kalian perempuan, Masya Allah gitu. Dan menyempatkan waktunya untuk duduk di majelis ilmu itu kayak Allah cinta banget. Allah nggak menyibukkan kalian dengan dunia. Kalau buat saya kalian orang-orang istimewa. Kenapa? Karena Allah condongkan hatinya mau menyediakan waktunya, mau mengorbankan waktunya, mau mengorbankan kesenangannya. Kalian punya pilihan, ya kan? Bisa aja, enggak, aku mau ngapain kek, buka medsos ya kan, atau ngapain gitu ya di waktu di istirahatnya ini. Tapi Allah nolong kita semua, karena barang siapa yang duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya ke surga. Ini kabar gembira kan? Saya yakin semua kita punya masalah, ya enggak? Kayak wajah-wajah penuh masalah dan penuh ujian. Ya hati-hati yang lelah gitu ya. Dan ketika kita ngerasa lelah, kita ngerasa capek, pastilah dalam hidup ini kita emang disuruh capek sama Allah. Apalagi hati, ya kan? Sering capek nggak hatinya? Hah? Wis, yang ketawanya paling kencing hanya paling capek hatinya. Kalau fisik capek, gampang, pijat tidur kelar, ya nggak? Kalau hati capek, mau dibawa tidur juga susah ya gitu. Dan salah satu cara mengistirahatkan hati adalah duduk di majelis ilmu. Makanya Islam ini agama dalil dan kata Nabi adinu nasihat. Agama itu nasihat. Makanya juga mungkin kita sudah pada hafal watawasobil haq, watawasobis sabar. Kita disuruh saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan pada hari ini, siang ini, insya Allah, makanya tadi saya ditanyain, mau pakai itu enggak, apa, PPT ya gitu. Nggak usah lah, karena saya tipenya tipe ngobrol. Apalagi nih mau ngobrolin hati. Makanya sebelum saya mulai, saya mau nanya dulu, gimana kabar hati masing-masing? Gimana kabar hati masing-masing nih di Ramadan nih? Yang kayak kita kan kalau di Ramadan tuh bulan ampunan ya kan gitu. Apakah hatinya capek teh, lelah, hati aku lagi sakit karena hati itu ada tiga. Satu hati yang selamat, hati yang tenang. Hati yang selamat tuh hati yang selamat, hati yang teduh, hati yang tenang, hati yang bersih, hati yang dia merasa dekat gitu sama Allah. Yang kedua hati yang sakit, hati yang sakit yang dia merasa kok takdir saya begini ya gitu. Kok takdir saya susah banget, tapi dia masih ingat Allah, tapi dia sakit. Hati yang sakit. Yang ketiga ada hati yang mati. Nah, hati yang mati ini yang dia udah nggak peduli sama Allah sama sekali. Dia hidup sesuai maunya sendiri. Hati yang mati, yang nggak dapat petunjuk Allah sama sekali, dan dia menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang dia mau, sehingga hatinya mati, nggak dapat cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Saya berhusnuzon kita semua mungkin
Mungkin di sini mungkin belum qalbun salim karena saya pun juga sedang kayak berjuang banget untuk bisa menjadi hati yang selamat gitu. Hati yang nggak mudah ketika dicibir orang, hati yang nggak mudah ketika difitnah sama orang, hati yang nggak sakit hati ketika ih jilbabnya jelek banget sih, gitu. Ih kamu bau deh apa, ya kan? Kadang perempuan itu kan lebih mudah sakit hati karena kata-kata, bener nggak? Kalau laki-laki itu kan fitnahnya di eh, apa di mata. Kalau perempuan itu lemahnya di mata. Kalau perempuan lemahnya di telinga, bener gak? Diomongin dikit, kena tuh hatinya langsung dia gitu. Dan ini adalah PR kita semuanya gitu. Mudah-mudahan kita nggak sampai hati yang mati. Buktinya apa? Buktinya kita ada di sini. Diminta sama Allah untuk yuk kita sekarang cek hati kita masing-masing. Dan kalaupun kita sedang ada hati-hati yang tersakiti di sini, ada hati-hati yang tersakiti? Nggak ada, Masya Allah. Ini kayaknya orang-orang bahagia nih, udah kita selesai kajian kita hari ini. Masya Allah. Karena dalam hidup teman-teman semuanya, apalagi kita seorang muslim, seorang muslimah, kita seorang mukminah, orang yang beriman kepada Allah, dikasih Islam, amalan hati itu amalan yang utama. Nanti, saya tanya ya, amalan yang pertama kali dihisap apa? Sholat, ya kan gitu. Itu amalan zohir. Karena kita dalam ibadah ada amalan zohir, ada amalan batin. Ternyata sebelum dihisapnya sholat, akan dihisap dulu amalan batin kita. Dicek dulu hatinya. Karena dia sholat, tapi sholatnya nggak karena Allah. Diterima nggak? Nggak diterima. Makanya amalan hati ini mengendalikan hati, membersihkan hati, menjaga hati ini benar-benar menjadi sebuah amalan yang harus kita jaga banget. Bahkan eh, Nabi Muhammad SAW kan kayak ini semuanya udah tahu semua niat itu tergantung, semua amalan itu tergantung niatnya. Bahkan orang yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang-orang yang niat ibadahnya, niat berbuat baiknya, niat hidupnya nggak karena Allah. Siapa mereka? Yaitu orang yang pertama indi jihad. Nanti kan kita semua akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditemui sama Allah dan kita akan ditanya sama Allah. Terus apa yang kamu lakukan di dunia? Oh, saya dulu jihad. Dibilang gitu. Saya dulu jihad, saya berperang kepadamu ya Allah, saya berani menghadapi musuh-musuhmu ya Allah gitu. Untuk apa engkau melakukan jihad itu? Lalu dia bilang, Fika, untukmu ya Allah gitu. Lalu apa kata Allah? Bohong kamu. Didebat sama Allah. Bohong kamu. Kamu bukan melakukan jihad itu untuk aku. Kamu bukan berperang untuk aku. Kamu berperang biar kamu dibilang pemberani. Kamu biar perang biar kamu dibilang hebat. Lalu yang tadinya harusnya dia masuk ke dalam surga karena dia merasa bahwa dia ada aku si pemberani, si pejuang jihad yang harusnya aku masuk surga, akhirnya diseret wajahnya dan diseret untuk masuk ke neraka. Nauzubillah. Lalu yang kedua adalah seorang yang uh, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Oh, saya mah ini ya Allah, saya pendakwah, saya kori, ya kan gitu. Saya dakwah di jalan Engkau gitu. Kayak orang-orang kayak saya ini bahaya banget nih gitu kan. Semoga Allah jaga saya ya, doain ya. Saya dakwah ya Allah, saya kori, saya suka membaca Al-Quran, orang yang suaranya bagus dalam melantunkan Al-Quran gitu kan ya. Untuk siapa engkau melakukan itu, kata Allah. Vika, untukmu ya Allah gitu. Bohong kata Allah, didebat lagi sama Allah. Ngeri banget kan? Yang ngedebat Allah. Sedangkan Rasulullah SAW bilang sama Ibunda Aisyah, kalau sampai nanti di padang mahsyar ketika hari pengadilan ada orang yang didebat Allah, celaka dia gitu. Ini didebat lagi sama Allah. Bohong kamu. Kamu melakukan dakwah dan kamu menjadi qori, membacakan Al-Quran biar kamu dibilang hebat, biar suaramu bagus kalau si Korek tadi, biar kamu dibilang orang alim, biar kamu dibilang orang soleh atau soleha gitu. Lalu ditarik dengan wajahnya menuju neraka. Naudzubillah. Ini orang yang pertama kali masuk neraka nih yang menjadi korek api neraka. Ada satu lagi orang yang dia itu sedekah. Kali sedekah. Sedekah itu kan Masya Allah ya. Apalagi ini bulan Ramadan. Orang yang meninggal aja itu minta dibangkitkan ke dunia agar bisa sedekah. Lalu ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan? Oh, saya tunggu sedekah ya Allah, kan kau tahu aku telah sedekah ini disebutin gitu. Untuk apa engkau sedekah? Untuk engkau ya Allah, bohong. Begituin lagi sama Allah. Engkau bersedekah biar engkau dibilang dermawan. Lalu akhirnya mereka tiga orang inilah yang menjadi korek apinya neraka. Gara-gara masalah hati. Hatinya enggak karena Allah. Hatinya ke distract melakukan segala sesuatu untuk dunia, untuk pujian, untuk orang lain, untuk menyenangkan orang lain.
biar orang adem. Nah, pertanyaan saya teman-teman di sini pernah nggak melakukan sesuatu? Ya udahlah, yang penting dia seneng. Saya rela berkorban, yang penting dia seneng. Pernah nggak? Atau saya melakukan ini karena Allah senang kalau saya melakukan ini. Ini yang mau saya luruskan. Kadang-kadang kita berbuat baik sama orang atau kita melakukan suatu perbuatan amal solih atau bahkan ibadah gitu ya. Kita lakukan. Terlalu kalau ibadah kita semua berusaha berjuang untuk melakukan karena Allah. Tapi ketika kita beramal soleh, ketika berbuat baik sama orang lain, kayak kayak kita rela sakit asal dia bahagia. Paham maksud saya? Kayak ya udahlah nggak apa-apa aku begini, yang penting kan dia bahagia gitu. Sama nggak apa-apa deh saya ngelakuin ini. Mungkin saya susah sedikit, tapi saya tahu Allah senang kalau saya berbuat baik sama dia. Beda nggak? Beda nggak? Paham ya? Beda ya. Yang satu berbuat baik biar orangnya senang. Paham? Yang satu berbuat baik dia beramal solih biar Allah senang sama dia. Contoh, ini ada udah menikah? Udah menikah ya? Semua? Ada yang belum? Nah, insya Allah. Ya, oke. Misalnya ke orang tua atau ke suami lah gitu. Semua orang gak ada yang sempurna. Semua orang pasti bikin kesalahan. Semua orang adalah ujian. Tolong dicatat ini ya. Semua orang adalah ujian buat kita. Mau itu dia orang tua, mau dia suami, adik, kakak, semuanya adalah ujian. Ujian buat hati kita. Kalau dia baik, berarti itu ujian untuk kita bersyukur. Kalau dia jahat, kalau dia berbuat buruk, berarti ujian untuk sabar dan memaafkan. Dan dua-duanya adalah kebaikan. Dan itu harusnya menjadi kabar gembira buat kita, berarti aku harus ridho aja. Kenapa? Karena keduanya baik buat aku. Dan ketika misalnya orang tua kita atau suami atau anak atau teman kerja atau siapapun berbuat nggak baik sama kita, terus kayak kita ya udahlah aku maafin aja daripada aku dipecat, misalnya gitu ya. Atau ya udahlah aku maafin aja kan biar suami aku nanti tetap baik sama aku, atau aku mau soleha biar aku dapet jodoh yang solih, ada nggak yang begitu? Banyak kan di luaran. Aku mau baik karena biar suamiku baik. Jadi melakukannya karena orang lain itu salah, nanti nggak jadi pahala, sia-sia. Beda sama aku mau melakukan ini, aku memaafkan dia, aku berbuat baik sama dia, aku menjaga hatiku untuk tetap baik sama dia karena Allah senang kalau aku maafin dia. Karena Allah senang kalau aku melakukan kebaikan ini ke dia. Paham maksud saya? Dan ini berkaitan sama hati, Bang. Dan kita harus kalau melakukan segala sesuatu tuh tanya sama diri sendiri, apakah saya melakukan ini benar-benar untuk Allah atau untuk dunia? Untuk menyenangkan hati Allah atau hanya untuk memuaskan nafsu saya? Hanya untuk menyenangkan diri saya sendiri. Ingat, dalam Islam, konsep hidup di dunia bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Di dunia, hidup kita adalah pengorbanan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengorbanan yang paling berat itu bukan tentang pengorbanan harta, bukan pengorbanan fisik, tapi berkorban hati, berkorban perasaan. Dan dalam Islam hidup ini semuanya tentang pengorbanan, pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu sekali kita benar-benar menjaga kayak Allah itu maha suci. Maha suci. Dan kita nanti akan pulang kepada Allah. Semuanya pasti paham. Bagaimana mungkin kita pulang kepada Allah yang maha suci kalau hati kita kok kotor? Bagaimana terjadi hari kita kotor? Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan pada kita, kalau kita bikin dosa, kalau kita bikin maksiat, kalau kita melakukan hal-hal yang enggak disukai sama Allah, maka hati kita akan ada titik, ada noda. Bikin dosa lagi, titik lagi. Bikin dosa lagi, titik lagi. Bikin dosa lagi, titik lagi. Dosa titik, 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 lama-lama jadi stem. Dan itu akan menghitam. Dan kalau hati kita sudah menghitam, sudah banyak titik-titik nodanya, maka hidayah akan sangat susah masuk. Maka akan sangat susah sekali melakukan ketaatan dan ibadah. Makanya kalau kita sulit ibadah, tanya hatinya. Jangan-jangan terlalu banyak dosa yang kita abaikan. Terlalu banyak hati yang bukan karena Allah. Terlalu banyak hal yang ternyata kita lakukan bukan untuk Allah. Karena susahnya kita beribadah, datangnya ujian yang berat, datangnya masalah dan musibah itu adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 30.
Musibah yang terjadi adalah akibat ulah tangan kita sendiri. Makanya masalah hati ini penting banget. Kalau hati kita terjaga, kalau hati kita bersih, kalau hati kita berusaha untuk menyenangkan hati, untuk menyenangkan Allah, maka hati kita akan selalu tenang. Kita udah nggak peduli Allah mau uji kita dengan apapun. Kita udah nggak peduli lagi ujian atau masalah apa yang Allah takdirkan sama kita. Yang kita tahu hati kita udah penuh dengan prasangka baik kepada Allah bahwa apapun yang terjadi dalam diri saya, tugas saya adalah menyenangkan Allah. Memilih pilihan-pilihan yang menyenangkan Allah. Dan itu nggak mudah, saya tahu. Kita butuh proses dalam membuat hati kita ini penuh dengan ridho, penuh dengan ikhlas, penuh dengan kesabaran. Benar gak? Lalu bagaimana caranya teh? Susah banget ngejaga hati. Makanya Nabi Muhammad SAW itu ngajarin kita sebuah doa. Mudah-mudahan semuanya udah pada hafal. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Maka kita minta Allah untuk menjaga hati kita agar tetap pada agama kita. Kadang-kadang karena kesibukan dunia, karena begitu banyak hal yang kita alami setiap harinya, kita tuh lupa bahwa di sini kita cuma mampir. Kita di sini ini cuma mampir, cuma sebentar. Dan kita butuh benar-benar kayak gak boleh lupa bahwa kita tuh kematian itu datangnya sangat dekat. Bagaimana mungkin kita pulang ke Allah jika membawa hati yang kotor. Bahkan saya senang banget sama kisah hadis yang ini, bahwa saya tahu kita semua punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, benar? Allah sebagai pencipta kita tahu benar kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, dan Allah berhak memilihkan ujian-ujian mana yang paling kita mampu, yang paling kita bisa, yang membuat kita paling mudah masuk surganya. Dan saya tahu kayak ada yang jago di tahajud, ada yang jagonya di sedekah, ada yang jagonya di tilawah, ada yang jagonya di memaafkan orang lain, ya nggak? Ada yang jagonya di datang ke taklim. Semua orang beda-beda. Jarang sekali ada semuanya dia bisa. Jarang ya gitu. Dan kadang-kadang suka insecure nggak kalau lihat orang yang aduh dia soleha banget, kayaknya aku salah deh. Kalau lihat dia tuh kayaknya udah penghuni surga banget, ketika kayak insecure gitu. Saya juga dulu gitu, sampai akhirnya saya mendengar sebuah hadis ini yang juga berkaitan sama hati teman-teman semuanya. Jadi pada suatu hari Rasulullah SAW itu lagi kayak kita gini, lagi kajian. Terus tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bawa sendalnya telat gitu, telat datang kajiannya telat, terus jenggotnya masih basah. Terus dia assalamualaikum semuanya, tapi sebelum dia nyampe itu Rasul udah bilang, nih bentar lagi ada penghuni surga mau datang, kayak gitu. Tapi kok dia datangnya telat, jenggotnya masih basah lagi ya kan gitu, kayak buru-buru gitu. Berarti dia wah dunia dulu nih, kajian datangnya telat nih ya kan gitu. Dia duduk. Hari kedua gitu lagi, dia telat lagi. Tapi sebelum dia datang, Rasulullah SAW udah bilang, nih penghuni surga bentar lagi mau datang gitu. Ya namanya sahabat, kepo dong. Maksudnya apa sih nih orang gitu kan? Kayak datangnya telat ya kan gitu. Duduknya telat, jadi kepotong kajiannya gara-gara dia datangnya telat ya kan gitu. Tapi Rasul bilang dia penghuni surga. Sampai 3 kali. Kepo banget dong sahabat. Nah, ada sahabat namanya Amr bin As, dia kayak penasaran banget nih. Kenapa nih orang udah datangnya telat, tapi dia selalu disebut sama Rasul penghuni surga. Akhirnya Amr bin As datang ke rumah si orang ini yang disebut penghuni surga. Dan dia bilang, saya boleh nggak nginep di sini? Saya ada masalah nih sama orang tua saya boleh nggak nginep dulu di rumah kamu? Mereka tuh dulu adabnya Masya Allah memuliakan tamu sekali gitu kan gitu. Dan semua orang tahu bahwa Amr bin As adalah sahabatnya Rasul. Dibolehin tuh nginep. Padahal si Amr bin As ini cuma kepo. Nih orang ngapain sih hari-harinya? Perasaan telat mulu kok dibilang jadi penghuni surga. Dia tuh mau dilihat. Siangnya biasa aja dia kerja ya kan gitu. Sorenya biasa aja, malam dilihat ada tahajud, bangun tidur tahajud teman-teman semuanya. Dia cuma duduk, terus kayak goyang-goyang sebentar, zikir, tidur lagi. Makin gede lah tuh si Amr bin As. Kayak mana orang ini? Katanya dia penghuni surga. Dia kagak tahajud, ya kan gitu. Hari pertama dilihat lagi, biasa aja orangnya, nggak melakukan yang ibadah yang gimana gitu kan. 2 hari, 3 hari udah nggak bisa ini, aku harus ngomong sama orangnya. Dia bilang sama si orang itu, mohon maaf ya, saya ini kesini sebenarnya saya bukan karena orang tua saya salah, saya lagi ribut sama orang tua saya, bukan karena saya lagi dimarah sama orang tua saya gitu.
Terus, tapi saya ini kepo banget sama kamu, saya penasaran banget. Karena kamu tuh 3 kali datang ke falaku kita, datang ke kajian, udah kamu datangnya telat, tapi kamu dibilang penghuni surga. Sebenarnya apa yang kamu lakukan? Ya udah kayak berkecamuk karena kan sini orang gitu kan kalau bahasa kita ya. Ini biasa aja gitu kan kayak solehan gua gitu ya. Terus pas disebutkan sama orang itu, apa ya? Kayak kamu lihat, aku udah biasa aja katanya gitu kan. Aku kerja, aku sholat biasa gitu kan. Iya, bahkan kamu tuh nggak sholat tahajud ya gitu kan. Tapi jangan dijadiin dalil ya. Nanti kalau aku tuh nggak tahajud, karena nggak tahajud nggak apa-apa gitu sih kayak apa namanya. Akhirnya dia bilang, ya udahlah, nggak ada yang amalan istimewa. Iya, aku juga nggak tahu. Saking bersihnya hati tuh orang, ditanyain dia, aku nggak tahu. Ya beginilah hidupku. Dia apa adanya banget gitu. Ah, oh ya udah gitu ya, Amr bin As kayak pulang tanpa mendapatkan suatu ilmu yang dia inginkan gitu. Akhirnya sebelum sebelum merangkak jauh dipanggil lagi sama orang itu. Amr bin As, sini sini. Gue kasih tahu sesuatu. Mungkin bisa gara-gara ini. Kenapa kata Amr bin As? Setiap malam sebelum tidur, aku selalu tidur dalam keadaan hati yang tidak memiliki hasad terhadap nikmat orang lain. Dan aku selalu memaafkan orang-orang yang misalnya hari itu ada yang menyakiti hati aku selalu memaafkan. Dan aku akan mengingat apakah hatiku masih ada kebencian atau ada hal yang tidak mengenakan hati. Aku malam setiap malam hari aku mengikhlaskan semuanya, aku memaafkan orang-orang dan kayak aku benar-benar menjaga hatiku supaya bersih. Ketika aku tidur jangan sampai ada sedikit pun kebencian, hasad dan hal-hal lain dalam hatiku. Jadi tidur dalam keadaan hati yang bersih. Akhirnya apa? Kata Amr bin As, nah ini dia penentu. Dan ini menjadi bukti bahwa memang amalan batin itu, amalan hati yang bersih, ini bisa melampaui amalan ibadah zohir. Tapi bukan berarti ya udah kalau gitu. Ada kan ya orang di luar sana yang ya udahlah ya kalau gitu aku mah berbuat baik aja, maafin orang aja, nggak pernah benci sama orang, pernah hasad. Tapi aku nggak sholat, nggak bisa juga ya kan gitu. Karena sholat juga kewajiban, bukan gitu konsepnya. Tapi kayak nyata menjaga hati kita ini untuk selalu bersih, bisa memaafkan orang lain, nggak hasad sama orang lain. Hasad itu apa sih teman-teman? Hah? Hasad itu apa? Apa? Iri. Iri-iri. Hasad apa? Hasad itu nggak suka sama nikmat orang lain dan dia pengen nikmat itu hilang. Ngeri ya? Makanya kalau ain, ada yang tahu ain? Ain, pandangan mata yang bisa mencelakakan orang lain bahkan bisa menimbulkan kematian. Ain itu ada dua. Ain yang karena dia kagum, ada yang juga bisa disebabkan dengan hasad. Kalau orang mau nyantet orang, itu dia kirim ain dulu. Baik itu ain ain karena kagum atau ain karena hasad. Jadi itu kan akibat lagi-lagi amalan hati. Kenapa sih ain itu bisa membahayakan? Itu berkaitan sama amalan hati loh. Kenapa? Dia muji orang, tapi dia lupa sama Allah. Dia kagum sama ciptaan Allah. Dia mengagumi ciptaan Allah, tapi dia lupa sama yang nyiptain. Kamu cakep banget ya Allah, juga kamu bagus banget, kamu jadi cakep banget hari ini. Dia lupa ngomong, Masya Allah, ya Allahumma barik, barakallahu fik. Bisa, mohon maaf, bisa langsung sakit kanker, tiba-tiba bisa langsung jatuh pingsan, bisa langsung sakit parah dalam waktu yang sangat cepat. Apalagi kalau misalnya dia melihat terus dia kayak benci gitu. Kenapa sih dia cakep banget? Kenapa sih dia ini dalam hati gitu ya? Dia itu juga bisa bisa langsung menyebabkan seseorang misalnya langsung sakit secara tiba-tiba, bahkan kematian yang mendadak atau mohon maaf kayak kalau orang berprestasi tiba-tiba karirnya menurun gitu. Itu banyak terjadi. Lagi-lagi itu amalan hati. Kayak udah di kode ini sih 10 menit, 10 menit. Kayak kita benar-benar harus sadar gitu bahwa mau sebagus apapun ibadah zohir kita, kalau hati kita nggak beres, kalau hati kita bermasalah, kalau hati kita kotor, maka semuanya akan sia-sia. Maka kayak penuhi hati kita itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Satu-satunya yang tidak akan pernah mengecewakan hati kita, satu-satunya yang akan selalu menenangkan diri kita, satu-satunya yang akan selalu membuat hal-hal yang gagal menjadi berhasil, semua hal yang hilang akan menjadi datang kembali, semua hal yang tidak baik akan menjadi baik, bahkan lebih baik dari apa yang kita harapkan. Dan bagaimana caranya? Jelas yang pertama, kita harus minta sama Allah. Ya Allah, sinarilah hatiku dengan cinta kepadamu. Ya Allah, bersihkanlah hatiku. Kita se-Indonesia aja minta. Kadang-kadang tuh kita ribet doanya apa, doanya apa.
Aduh, kalau saya lebih lebih seneng ya. Kita memang harus doa yang diajarkan Nabi tadi Allah mau qulub itu. Tapi alangkah indahnya kalau kita tuh ngomong sama Allah. Allah itu asami loh teman-teman. Allah itu asami, maha mendengar. Allah tuh seneng kalau kita minta. Karena Allah kan juga Al-Mujib, maha mengabulkan. Minta sama Allah, ya Allah engkau tahu kan hatiku ini lemah. Dan kita Allah tuh seneng banget kalau kita tuh merendah, menghamba, minta sama Allah. Engkau tahu kan ya Allah hati aku ini lemah, hati aku ini gampang sakit, hatiku ini gampang baper, hatiku ini gampang banget berubah. Bentar bilang iya, bentar bilang enggak gitu. Tolong ya Allah kuatkan hatiku. Terus kalau kita udah berdoa, rendahkan diri, puji Allah, angkat Allahnya. Dan engkaulah yang maha kuat, engkaulah yang maha lembut, engkaulah yang maha kuasa atas diriku, maka ya Allah, engkaulah nur yang sang maha pencahaya, engkau nur maka berilah hatiku cahaya, sehingga hatiku menguat, sehingga hatiku melembut, dan aku tidak bisa apa-apa tanpa pertolonganmu. Kira-kira Allah senang nggak kalau kita doanya begitu? Senang. Bermanis-manislah sama Allah. Makanya kalau kita baca doanya Rasul itu kayak jarang banget Rasul tuh langsung minta gitu. Biasanya kayak muji dulu gitu. Dan itu ada berdoa. Apalagi di bulan Ramadan. Teman-teman sekarang lagi puasa nih. Kalau doa makbul, cuma harus tahu bagaimana tata cara doanya. Ya kan? Doa itu amalan zahir apa amalan batin? Dua-duanya. Ya kan? Dua-duanya. Tangan-tangan kita berdoa gitu. Apa namanya? Eh, dan lebih ke amalan batin sebenarnya doa itu. Kadang orang nggak tahu ketika dia lagi marah-marahin kita misalnya, dia lagi ngomel-ngomel sama kita, dia lagi ngomong nggak enak sama kita, lisan kita diam, hati kita sibuk doa sama Allah. Ya Allah, dia lagi marah-marah nih, ya nggak tahu nih saya puasa, ya kan susah nih nahan amarah, dan Engkau yang menguasai hatiku, kuatkan hatiku ya Allah, jangan sampai aku keluar kata-kata yang bisa menyakiti hatinya juga. Kuatkan hatiku ya Allah. Amalan hati bukan berarti amalan hati lisan kita diam tapi hati kita sibuk minta sama Allah, termasuk kayak tadi minta minta pertolongan sama Allah. Yang kedua, untuk menjaga hati kita, kenali Allah dengan baik sehingga hati kita akan penuh segalanya tentang Allah. Kalau kita nggak kenal Allah dengan baik, kalau kita nggak penuhi hati kita tentang Allah, maka hati kita akan penuh dengan dunia, akan penuh dengan manusia, akan penuh dengan hal yang sia-sia. Bagaimana caranya mengenal Allah dengan baik? Mumpung ini lagi Ramadan, bulannya Al-Quran. Sudah dapat berapa juz tilawahnya? Nggak apa-apa. Sekarang saya cuma mau bilang, naikin levelnya. Jangan cuma tilawah. Ini salah satu cara kita biar mudah hati kita penuh dengan Allah. Naik dengan levelnya jadi tadabur. Kalau baca Quran, saya nggak kuat baca 1 juz. Saya sibuk banget kerjanya. Oke, nggak apa-apa. Tadi juga yang masuk surga juga amalan hati, ya kan? Itu saya maklum misalnya nggak bisa sampai 1 juz misalnya gitu. Minimal 1 hari itu ada ayat-ayat yang kita baca artinya. Jadi kayak baca Arabnya apa, terus baca artinya. Karena percuma kalau kita ngaji nggak tahu arti apa yang kita baca. Kita kayak ngebeok doang. Tapi kan dapat pahala teh. Iya, alhamdulillah 1 huruf 10, apalagi bulan Ramadan dilipat gandain lagi ya kan gitu. Cuma bagaimana Al-Quran itu bisa jadi cahaya, bisa jadi petunjuk, bisa tahu tentang Allah, apa yang Allah kasih tahu sama kita, apa perintah larangan, bagaimana Allah menyemangati kita. Jangan sedih ya kamu, jangan takut, jangan jangan sedih, jangan takut nanti aku kasih jalan keluar. Kayak dipuk-puk sama Allah, gimana kita mau ngerasain itu dan kuat hati kita kalau kita nggak ngerti apa yang Allah katakan. Dan ini tuh cara-cara yang paling mudah untuk membersihkan hati kita. Kalau hati kita terlalu penuh dengan kata-kata manusia, apalagi dengan pikiran kita sendiri yang kadang-kadang overthinking, ya nggak? Maka kita akan mudah sekali rapuh. Dan salah satu cara menguatkan hati adalah dengan Al-Quran. Cobain deh. Baca Arabnya, baca artinya, baca Arabnya, baca artinya. Nah, kan kalau saya mewajibkan diri saya sendiri setiap hari. Ya Allah, kalau saya sebelum keluar dari rumah, ya Allah, tolong saya mau keluar, saya hari ini akan berkegiatan, tolong kasih saya pesan untuk saya melangkah hari ini. Baca 1 ayat aja biasanya, 1 ayat aja, saya biasanya random. Dibaca, nanti baca artinya. Itu masuk lagi ke sini. Nanti kalau kayak lagi haid, ada di jam-jam sholat, kan kita lagi nggak sholat tuh, bukan lagi Qurannya, tadabur. Dan sebelum membaca Al-Quran, doa dulu. Ya Allah, jadikan Quran ini untuk menguatkan hatiku, penuhi hatiku dengan firman-firman, biar kuat, biar kita tuh kalau misalnya
hari sehari itu pengalaman saya ya, hati itu kan lemah, apalagi perempuan ya gitu, gampang susah banget tuh untuk mengendalikan hati, dan Al-Quran ini tuh benar-benar kayak obat hati, salah satu obat hati banget gitu. Kalau misalnya kita hari itu udah baca apa kata Allah, maka apapun omongan orang lain, apapun kejadian di luar di hari itu, di luar rumah yang kita alami, hati kita akan tetap kuat. Kenapa? Pagi ini Allah udah nasihatin aku ini. Dan itu demi Allah ya, ini saya bilang nggak pernah gagal. Ayat yang saya baca pagi itu nggak pernah gagal untuk menguatkan apapun kejadian yang terjadi setelahnya. Dan saya pengen teman-teman mempraktekkan ini. Apalagi kok lagi sedih. Karena Rasulullah SAW itu pernah berdoa, ya Allah jadikanlah Al-Quran ini sebagai penggembira hatiku. Masya Allah ya, penggembira hatiku, penyembuh hatiku. Dan kita bisa melakukan itu. Cobain deh. Lalu yang ketiga, belajar untuk menerima takdirnya Allah. Ini susah apa gampang? Susah ya. Bahkan ada hadis ngeri banget. Tadi saya dengar hadis ini ngeri banget. Bahkan seseorang, kata Rasulullah SAW, yang dia bersedekah sebesar gunung Uhud, gede nggak? Gede banget gunung Uhud ya. Seseorang yang bersedekah sebesar gunung Uhud, maka akan sia-sia jika dia memiliki hati yang tidak ridho terhadap Allah. Ngeri ya. Jadi mau amalan sebesar apapun, mau sesoleh apapun kita kelihatannya, kalau kita nggak ridho sama takdirnya Allah, maka akan sia-sia. Kenapa sih Allah benci banget sama hati yang nggak ridho sama takdirnya Allah? Kenapa? Karena kita ini hamba Allah. Tugas kita nerima, tugas kita mau diatur. Kita ini hamba, bukan Tuhan. Kita ini hamba, bukan pencipta. Ya kan? Allah yang ngatur kita, Allah udah kasih kita Islam. Allah udah kasih kita iman. Dari miliaran manusia, Allah yang pilih kita jadi hambanya. Kalau Allah udah pilih kita jadi hambanya, Allah nggak mau kita gagal untuk nanti masuk ke dalam surga. Karena Allah udah ciptain tempat yang isinya bahagia, yang isinya itu Masya Allah, bahkan yang tidak pernah terdengar oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, saking itu tempat yang tidak ada lagi sedih, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi kehilangan, yang ada bahagia, 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 dan apapun yang kita inginkan akan terjadi dalam sekejap. Dan Allah sudah menciptakan itu buat kita. Enggak semua orang itu Islam, benar? Enggak semua orang itu orang beriman, benar? Enggak semua orang itu hamba Allah, benar enggak? Ketika Allah pilih kita jadi orang Islam, dikasih iman, dijadiin hamba Allah, Allah pengen udah kamu nurut, ikutin aku, apapun yang aku takdirkan sama kamu, ini akan membuat kamu masuk ke dalam surga dan kamu akan berjumpa dengan aku. Konsep mudahnya seperti itu. Jadi kayak apapun yang Allah takdirkan sama kita, ya udah terima aja. Ini adalah cara Allah memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Kenapa kadang-kadang nggak sesuai sama maunya kita? Karena kita ini kadang-kadang sok tahu, Allah yang maha tahu. Jangan ikut campur urusan Allah. Jangan sok-sokan jadi Tuhan tuh kalau bahasa saya. Makanya kenapa Allah benci banget sama orang yang nggak terima takdir Allah. Karena seolah-olah ketika dikasih takdir kita nggak suka, seolah-olah tuh bilang, kayaknya kok salah deh ya Allah. Aku tuh nggak pengen loh kayak gini. Aku nggak minta ini kok kasih itu sih. Seolah-olah dirinya lebih hebat dari Allah. Seolah-olah dirinya lebih kuasa dari Allah. Padahal yang besok terjadi aja nggak tahu. Padahal mau berkedip aja kalau Allah nggak izinin juga kita nggak bisa. Semuanya ini dari Allah. Emangnya sholat siapa yang mudahin? Allah kali. Kita tuh sholat, ngaji, zikir, itu bukan atas diri kita sendiri, tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah udah pilih kita jadi orang Islam, dikasih iman, dikasih mukmin. Makanya iman ini juga penentu. Iman naik karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Kalau kita lagi futur, kalau kita lagi males, hati kita bermasalah, berarti iman kita lagi turun, berarti ada maksiat yang harus digugurkan. Bagaimana cara Allah menggugurkan kemaksiatan? Menggugurkan maksiat, menggugurkan dosa kalau kita habis maksiat. Dengan didatangkan salah satunya ujian-ujian yang gak sesuai sama maunya kita. Biar kita sabar. Kenapa harus sabar? Karena sabar ini amalan yang Allah janjikan, surah Az-Zumar ayat 10, pahalanya tanpa batas. Kalau pahalanya tanpa batas, berarti dosa kita kalau sebesar langit, bumi, lautan, jagat raya, antariksa, kira-kira sama pahala sabar yang sedetik, hapus gak? Hapus gak? Hapus. Apalagi sabarnya bertahun-tahun. Kebayang gak berarti setiap hari sabarnya, apa pahalanya? Banyak dan dosanya terhapus.
Jadi datangnya hal-hal itu, takdir-takdir yang nggak sesuai sama maunya kita itu memang kita butuhkan. Kenapa? Mohon maaf ya, saya tanya nih sebelum sebelum kita waktunya habis. Sholatnya suka lupa rakaat gak? Hah? Kadang-kadang suka lupa rakaat gak sholat? Ayo coba jujur sama diri sendiri. Sholatnya suka lupa rakaat gak? Ya, kadang-kadang kita lagi sholat itu kadang-kadang malah idenya brilian gitu ya. Ada ide ini gitu ya, ya kan gitu. Ada aja, tapi nanti kalau udah nggak sholat kayak mampet lagi tuh pikiran, kayak kayak nggak cerdas gitu, ya kan? Di barang lupa jadi inget, orang yang punya utang sama kita jadi inget gitu kan ya. Jadi kayak gitu, kayak jadi tiba-tiba tuh jadi kayak brilian otaknya ketika lagi sholat. Padahal lagi nyembah Allah. Sering nggak ngalamin gitu? Oke, sholat kita berantakan. Puasa, yakin puasanya sempurna? Pernah nggak lagi sholat kejebak gibah? Hah? Tahu. Enggak teh, saya tuh kalau lagi sholat sih diem. Saya nggak bergaul sama teman-teman kantor saya sih diem. Pokoknya saya di meja saya sih diem. Terus kamu ngapain? Saya scroll medsos, ya kan. Saya lihat tuh artis-artis yang lagi ada kasus apa, saya ikut komen. Ya sama aja, ya kan, gibah berjamaah, ya kan gitu. Hati-hati. Jadi kedua saya tanya, yakin nggak ibadah puasa kita sempurna? Enggak ya, kadang-kadang kita tuh kejebak hal-hal yang sepele gitu, yang tapi sebenarnya itu menodai ibadah puasa kita. Benar? Sedekah, sedekahnya udah keren belum? Kadang-kadang saya aja sih ya, misalnya gitu, ada orang-orang yang ada 50.000 sama 5.000 yang dikeluarin buat sedekah berapa? 2.000, ya kan gitu. Ya nggak sih? Ya kan untuk sedekah aja kita masih begitu kadang-kadang gitu. Datang taklim nomor satu paling datang. Tapi begitu ustazanya atau ustaznya datang dia tidur atau apa? Ustazahnya lagi ngasih kajian, dia ngasih kajian juga di sini. Ustazahnya ini kan yang itu, yang ini dia itu hidupnya begini-begini. Oh, udah kalau nggak disibuk sama kisahnya sendiri, ya kan gitu. Jadi nggak tahu ustazahnya ngomong apa gitu. Jadi bahkan ketika kajian pun kadang-kadang kita juga suka ternodai nggak sempurna gitu. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, apalagi soal kayak kita dijahatin orang, kadang-kadang kita suka emosi lagi gitu. Itulah sebabnya kenapa Allah datangin takdir-takdir yang kadang nggak sesuai sama maunya kita. Allah datengin itu masalah. Allah datengin itu musibah biar apa? Ya gimana ibadahnya berantakan? Halo, kita ini udah mau meninggal, kita ini mau pulang sama Allah. Kalau kita nggak hapusin dosa kita dari orang-orang atau takdir-takdir yang nggak sesuai sama maunya kita, lalu kita memilih untuk hati ini kayak memaksa diri untuk mau bersabar, mau untuk nerima, mau untuk tetap bersyukur sama Allah. Minimal hari ini saya masih bisa sholat, apapun yang terjadi, insya Allah saya bisa hadapi. Kenapa? Karena Allah janjikan, wasta'inu bisobri wasolat. Adalah pertama dengan sabar dan sholat. Jadi saya pengen setelah ini kayak teman-teman lebih mudah untuk menerima takdirnya dan nggak lagi komplain, dan saya juga merasa ya gitu, ya Allah dulu sombong banget ya sama Allah gitu. Kayak ngomong, kenapa sih ini terjadi sama saya, itu amalan hati banget loh. Dan manajemen hati yang paling berat itu, setuju nggak kalau saya bilang itu tentang menerima takdir, ya nggak? Tentang kesedihan, tentang amarah, ya nggak? Sedangkan dalam Islam, ini sebagai penutup ya, teman-teman pasti tahu juga ada hadis yang la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, kan? La tahzan innallaha ma'ana, sering dengar? Iya, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Itu amalan apa? Amalan hati. Kenapa sih nggak boleh sedih dan marah? Kenapa kalau jangan marah bagimu surga? Berarti kalau marah bagimu serem ya? Sering marah nggak? Udah tahu tips mengatasi amarah? Udah tahu belum? Makanya kalau lagi marah, suruh baca apa? Hah? Baca apa? Tuh kan masih salah. Kalau kita mau marah, kan gini, la taghdab wala taljana, jangan marah bagimu surga. Berarti kalau marah bagimu neraka. Konsepnya adalah kenapa sih neraka? Karena kalau kita marah kenapa? Kenapa kalian marah? Ada sesuatu hal yang nggak sesuai sama maunya kita. Benar? Setuju semuanya? Ada hal yang nggak sesuai sama inginnya kita. Saya pengennya gini kok begitu, marah kita, ya kan gitu. Benar? Padahal hidup yang ngatur kita Pak Allah. Kita Pak Allah kok marah diatur? Sombong bukan? Mohon maaf ini. Sombong nggak? Sombong nggak? Jadi ngerasa salah ya Allah. Nggak gini caranya. Padahal kita siapa? Kita hamba. Berarti sombong. Sombong sifatnya siapa? Setan. Iblis pertama kali masuk neraka karena apa? Sombong. Makanya marah itu datangnya dari syaitan. Karena iblis berjanji untuk mencelakakan anak manusia supaya ikut masuk ke dalam neraka. Jadi kalau marah, Rasul udah bilang,
Kalau mau marah bacanya ta'awud. A'udzubillah himinas syaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena marah itu dari mereka biar kita sombong. Dan mereka sifatnya api, panas. Makanya kalau orang marah-marah berarti dia gangguan jin. Dia banyak setannya, ya kan gitu. Karena kita sifatnya itu diciptakan manusia dari tanah. Tanah sifatnya netral. Ada setan masuk dia panas masuk ke dalam tubuh jadinya dia panas. Kalau orang panas dia marah-marah. Makanya bacanya ta'awud. Terus habis ta'awud apa kata Rasul kalau masih marah? Kalau masih aduh udah ta'awud kok aku masih kayak bergetar aku pengen marah. Kalau berdiri disuruh duduk. Duduk masih marah suruh tidur. Masih pengen marah lagi guyur pakai air. Ya kan gitu. Dari api. Suruh wudhu biar adem. Ya kan? Seringnya kita salah. Iya bagus istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya tapi pakai emosi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Ya, ya masih istighfarnya ini masih emosi ya kan gitu. Jadi kayak susah juga ya kan gitu. Makanya kata Rasul kalau mau marah itu bacanya ta'awud biar reda gitu. Terus kenapa nggak boleh sedih? Kenapa kata Allah la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih sesungguhnya Allah bersama kita. Berarti kalau kita sedih yang sama kita siapa? Setan lagi. Nah, saya tanya lagi ya, gitu. Makanya saya nggak pakai bibir, saya nanya, saya suka nanya terus nih, karena kita tuh kayak butuh mencambuk hati kita. Kenapa kita sedih? Kenapa kalian sedih? Sama kayak marah nggak? Ada hal yang nggak sesuai sama maunya kita. Kita sedih, kenapa sih aku diginiin? Aku kan baik, aku nggak pernah jahat sama dia, tapi dia jahatin aku. Kenapa ya Allah aku kirimin dia jahatin aku? Kata Allah, ih kalau dia nggak gituin kamu nggak bisa masuk surga karena ada amalan yang kalau kamu nggak maafin dia, kamu susah. Sholat kamu berantakan, sedekah kamu berantakan, ibadah kamu berantakan. Dia datang untuk nolongin kamu, biar kamu maafin dia. Jangan sedih, ada aku, kata Allah. Serahin aja sama aku, kan begitu ya? Cuma kadang-kadang kita sombong, ngerasa aku tidak berhak diginiin. Aku adalah si baik, kan gitu ya? Kata Allah, aduh aku tahu tuh busuk-busuknya kamu deh, ya kan gitu. Udah ikutin aku aja. Nurut sama aku, udah maafin, terima aja, ini aku lagi ngatur kamu, jangan sedih, ada aku. Nanti aku gantiin sama kebahagiaan. Bahkan dalam sedih, nih, ini saya baru dapat hikmah ini sekitar sebulanan ini gitu. Karena kayak kita semua punya ujian, saya pun punya ujian, berat ujian saya. Sok berat ya kan. Kita suka gitu ya perempuan kayak belum seberapa ujian aku berat banget ya kan gitu. Ternyata teman-teman semuanya, bahkan dalam sedihnya kita itu ada kabar gembira loh. Dan ini bikin hati saya melambung kayak ya Allah iya ya gitu. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kesedihan, galau, capek, bahkan tertusuknya duri dalam kulit kita itu ampunan dosa. Saking Allah, udah sih jangan sedih. Tuh sedih kamu itu pun juga aku ampunin dosanya. Ada pengguguran dosa loh dari sedihmu kalau kamu sabar. Masya Allah ya. Jadi apa kabar gembira apa lagi yang kita tunggu-tunggu selain diampunin dosanya? Kalau masalah pasti ada jalan keluar. Nggak ada masalah yang nggak selesai. Masalah itu selesaikan dengan dua cara. Satu, Allah pasti selesaikan. Kedua, kita keburu mati. Bener nggak? Ada nggak orang yang punya masalah tiba-tiba dia meninggal? Selesai nggak masalahnya? Selesai. Jadi nggak ada masalah yang nggak selesai. Bener nggak? Jadi tenang aja, tenang. Jaga hatinya untuk terus percaya husnuzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya Allah. Dah ya Allah terserah kalau bahasa saya ya Allah terserah dia aku mau diapa-apain. Yang penting nanti aku pulangnya ke surga. Yang penting aku matinya husnul khotimah. Kau mau apa-apain aku tetap aja engkau sama aku kan. Aku punya engkau lah. Aku ini tanggung jawab engkau lah ya Allah. Aku ini hambamu ya kan gitu. Jadi aku percayakan sama engkau ya Allah gitu. Benar-benar menggantungkan diri kita sama Allah. Dan itu enak banget teman-teman semuanya. Jadi nggak takut ngadepin hidup. Ya gimana nggak takut? Kita tuh sama yang maha kuasa, maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki, maha penjaga, maha menyelamatkan, maha baik, maha lembut, maha mengasihi, maha penyantun. Masya Allah, ya kan? Terus kita masih takut berjalan di muka bumi, sedangkan orang kalau dijaga sama bodyguard, dijaga sama polisi lagi jalan, gitu. Terus ada patwal, ya tadi saya di jalan banyak banget orang di mobil patwal, dia akan pede banget jalan di depannya kan, udah habis waktunya. Dia kan pede karena dia jalan di jalan raya ada patwal, atau dia jalan ada bodyguard, atau dia jalan ada polisi, ya kan gitu.
Terus kita ada yang lebih dari itu semua, Sang Maha Menjaga, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Menyelamatkan, Maha Memberi, Maha Penyantun, Maha Bijaksana, terus kita jalan di muka bumi masih takut. Kan berarti salah kita, ya kan? Makanya kenali Allah lagi agar jiwa kita itu penuh dengan semua hal tentang Allah. Sehingga hati kita mudah teduh dan salah satu caranya saya ingatkan untuk ini bulan Ramadan penuhi dengan kalimat-kalimat Allah dalam Al-Qur'an. Ya Allah, hari ini kamu mau kasih pesan apa buat aku? Buka Qur'annya. Ada yang bawa Qur'an nih sebelum kita tutup waktunya habis? Ada yang bawa Qur'an? Bawa Qur'an? Bawa Qur'an terjemah? Ayo kita praktekin. Quran terjemah ada? Ada yang bawa Quran terjemah? Nggak ada? Hah? Di HP? Oke deh, musafnya ada musafnya? Musafnya ada? Oke, musafnya dulu deh. Siapa yang merasa lagi berat banget? Yang lagi ada masalah, yang lagi sedih deh, yang lagi sedih. Nggak ada yang sedih nih. Masya hebat banget ya, Masya Allah. Keren, kalian keren. Yang lagi berat? Yang lagi butuh nasihatnya dari Allah? Angkat tangan. Saya. Oh iya nih ada nih. Ini. Aku kasih contoh. Ini hal kecil tapi efeknya besar dalam hidup. Karena saya udah buktiin. Kasih teh. Kamu ya? Oke, nanti kamu buka artinya ya, gitu. Usahain kita punya Al-Quran yang ada terjemahannya. Kecuali teman-teman bisa bahasa Arab semuanya, nggak apa-apa. Kayak langsung bisa ya kan gitu. Nah kita masih belajar, termasuk saya ya kan. Jadi kita butuh ada Quran yang ada terjemah, biar kita tahu apa yang kita baca. Oke, biasa gini, kayak kamu kamu mau nasihat atau kamu lagi sedih, kamu butuh obat penyembuh atau penggembira. Oke, ya Allah, kamu udah dosa. Tadi katanya nggak ada yang sedih. Ini tadi. Kau bilang sama Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini penggembira hatiku. Berikanlah aku sebuah nasihat yang bisa menenangkan hatiku. Jadikanlah ayat Quran yang aku baca ini menjadi penggembira hatiku. Doa dulu itu, ya Allah, ya Allah jadikanlah Al-Quran ini penggembira hatiku. Beri aku nasihat yang bisa menyembuhkan luka hatiku. Aku lagi luka ya hatinya. Gak apa-apa, kita semua pasti punya luka-luka yang memang harus disembuhkan. Dan saya tahu semua ada proses. Dan Allah lihat kok prosesnya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan ketaatan, dengan ibadah, dan kasih hati yang ridho. Amin. Silakan, random aja. Kamu buka aja. Udah doa? Udah doa? Buka. Iya beneran. Beneran harusnya ada Quran terjemah. Aduh besok-besok aku kalau kajian di sini aku bagi-bagi Quran terjemah. Aku punya polkadot loh. Ya, random aja udah random. Terus kamu mau mau lihat kemana? Dah, baca. Bismillah. Auzubillah. Itu berapa ayat? Panjang ya? Iya. Ayat berapa? Itulah butuhnya kita untuk Quran terjemah ya teman-teman. Ya. Surat apa? Surat apa? Tanya sama yang punya Quran. Surat At-Taubah, Masya Allah. Suratnya aja udah surat At-Taubah ayat 70. Ya coba. Kamu cari terjemahannya, kamu suruh dia baca. 74. Oke. At-Taubah 74. Udah? Nah, udah coba kamu baca. Ketemu nggak? Ini kelihatan jarang dibuka nih aplikasi Quran. Apa?
Udah, ini udah ketemu, udah. Coba kamu baca. Allah kasih pesan buat aku. Kamu bilangnya gitu sama diri sendiri ya. Nanti Allah kasih pesan buat aku. Masya Allah. Aku nggak tahu apa masalahmu apa. Tapi aku nggak tahu apakah ini berkaitan. Apakah kamu lagi disakitin orang yang mereka merasa benar dan kamu disalahkan? Iya, jadi udah di atas jadi kita udah selesai. Jadi itu tadi itu kan kayak Allah nasihatin kamu bahwa kayak kayak ada orang-orang yang merasa benar dalam hidupnya dan menyalahkan dirimu dan mereka merasa paling benar dan Allah bilang sama kamu jangan khawatir yang penting Allah sama Rasul gitu dan meskipun mereka dengan menggunakan akalnya untuk apapun untuk menyalahkan kamu karena mereka merasa benar kata Allah kamu udah yang penting kamu stick sama Allah dan Rasul karena Allah dan Rasul percaya sama kamu dan nanti mereka akan dibalas dengan azab yang pedih dan itu nasihat buat Allah kayak Allah lagi nguatin kamu kayak nggak apa-apa banyak orang menyalahkan kamu iya kan. Demi Allah, aku nggak pernah gagal untuk seperti ini. Aku udah nggak, aku setiap hari mengamalkan ini dan aku terapin itu ke semua, hampir ke semua jamaah yang kajian gitu. Kayak nggak usah jauh-jauh. Buat tenangan hati itu ada di Quran, ada di Allah. Quran itu kan kata-katanya Allah, kalimatnya Allah. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Nguatin hati, kendalin hati. Quran. Allah nggak akan pernah gagal. Kalian bisa praktekin ini setiap hari biar kuat hatinya. Itu aja dari saya. Mungkin udah waktunya untuk beraktivitas lagi. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita hari ini. Allah walam bisawab. Wassalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi by the way panjang banget. Dan saya kayak sampai ayatnya panjang banget gitu. Tapi alhamdulillah banget kayak terima kasih saya terima kasih udah bikin saya jadi makin ya Allah engkau tuh keren banget. Nah, Masya Allah kayak makasih ya udah pilih aku jadi hamba, udah pilih kita semua jadi hamba Allah dan kita harus bersyukur. Terima kasih. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustazah atas materinya yang sangat menyentuh hati. Tadi saya ngangkat timer waktu habis dan 10 menit, tapi saya sendiri sebenarnya masih mau dengar gitu Ustazah. Kayak nggak, aduh nggak mau ngangkat gitu. Tapi masih ingat juga kakak-kakak di sini masih harus melanjutkan aktivitasnya. Masih keburu kan untuk satu pertanyaan? Atau sudah habis waktunya? Udah habis. Kalau, Masya Allah ya. Nanti kalau dokumentasi kan masih ada waktunya? Oke, kalau gitu kakak-kakak, mari kita dokumentasi bersama.